Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'il mu'id al-fa'ali lima yurid al-kabiril muta'al al-wahidi bila mithal al-mawsufi bikulli sifatil jalali wal kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin الذي أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فاللهم افتح علينا الفتى وأنت خير الفاتحين والهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركتنا وسكنتنا وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Ustadz Rafiq serta segenap pengurus DKM Masjid Al-Riyad dan hadirin sekalian, sebelum kita mulai pembacaan kitab Al-Jawahirul Kalamiyah, mari kita bacakan suratul Fatihah yang insyaallah dengan keberkahan dari suratul Fatihah ini semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampainya ilmu ke dalam hati dan fikiran kita. Al-Fatihah li niyatil qabul tamam kulli hadratul rasul bi anna Allah yaftahu alaina abwabal futuh أبواب المعرفة بجاه سر والد عمنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وزوجه وولاده وذريته وأهل بيت الكرام. صنف هذا الكتاب إلى الشيخ طاهر بن صالح الجزائري ولا حبيبنا الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ولا حبيبنا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ولا حبيبنا الحبيب محمد بن علي الحبشي ولا حبيبنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ودام نفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال المبحث السادس di kitab terjemahannya halaman 68. Kita langsung pada pembahasan al-mabhatsus sadis fil imani bil qada'i wal qadar. Pembahasan yang keenam membahas tentang beriman kepada ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. As-su'al, pertanyaan, mal i'tiqadu bil qada'i wal qadar? Apa itu i'tiqad? Cara meyakini, beriman, mempercayai akan ketetapan dan takdir Allah. Bagaimana cara kita mengiktikadkannya? Bahwasanya Allah ada menciptakan takdir, suatu ketetapan atas makhluknya. Al-jawab, jawabnya, huwa an na'taqida anna jami'a af'alil ibad, yaitu kita meyakini, mengimani, mempercayai bahwasanya seluruh perbuatan hamba sawa'un kanat ikhtiyariyatan misal al-qiyami wal qu'ud, baik apakah perbuatan tersebut bentuknya ikhtiariyah, ya, suatu yang dapat diupayakan, diusahakan, seperti kita berdiri, duduk, makan, minum, awittirariyatan atau ittirariyah,
terpaksa, bentuk amalan perbuatan hamba dalam kategori ittirariyah, terpaksa. Apa makna terpaksa di sini? Kita bisa lihat contohnya, mithlal wuqu'i, seperti jatuh. Kita udah jalan hati-hati, jalanan licin memang, hujan, udah hati-hati, jatuh. Kita mau gak jatuh? Nggak mau. Itu ala taqatul basyariyah nih, ya. Itu di luar daripada kita punya kemampuan sebagai hamba. Itu namanya ittirariyah ala taqatul basyariyah. Kainatun, itu yang ikhtiariyah dan ittirariyah, dengan usaha kita atau tanpa usaha kita, itu semuanya kita harus yakini kainah. Ada wujud, muncul dengan kehendak Allah Ta'ala dan kuasanya, ya. Dengan kehendak Allah Ta'ala, kainatun bi iradatillahi Ta'ala wa taqdiruhu laha fil azal, ya. Dan dengan takdir wa taqdirihi laha fil azal, dan sudah ada ketetapan takdirnya pada masa azali, wa ilmihi biha, dan pada ilmu Allah, pengetahuan Allah, qabla waqtiha, sebelum terjadinya perbuatan tersebut. Jadi sudah ada takdir yang Allah tetapkan. Nah, ini hadirin, ya. Pembahasan takdir insyaallah sudah lebih dari 2 kali mungkin kita bahas, ya. Ini insyaallah bisa menambah masalah keimanan kita, cara kita mengimani takdir. Jangan sampai kita salah faham terhadap takdir. Nah, gimana hadirin untuk dalil-dalilnya? Yang pertama, yakni dalam surah Al-Hadid ayat ke-22, ya. Surah ke-22 juga nanti 23 sebagai lanjutan dari 22. Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ma asaba min musibatin fil ardi, tidaklah suatu musibah, kejadian yang terjadi di atas muka bumi ini, wala fi anfusikum, dan tidak pula yang terjadi pada diri kalian, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, melainkan sudah tercatat dalam kitab, yakni Lauhul Mahfuz, sudah tertera di Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Artinya sebelum Allah ciptakan kejadian dari apa yang Allah tetapkan dalam dunia nyata, di alam dunia yang kita jalani ini, ya. Ini kita 6:30 malam Senin, tanggal berapa nih, ya. Ini udah ada suratan takdirnya, udah ketulis. Nah, hadirin sekalian, ya. Sampai 10 tahun ke depan kita mau berdoa apaan, ada doanya apaan, semuanya udah ada yang memiliki catatan. Ya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Kenapa Allah menjelaskan, menerangkan bahwa segala apa yang terjadi, yang kita alami ini, juga yang
terjadi pada alam semesta, sudah ada memiliki ketetapan, sudah ada memiliki takdir. Untuk apa? Kita diberitahu Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak berkeluh kesah, larut dalam kesedihan atas apa yang luput dari kalian. Nah, ya, atas apa yang luput dari kalian. Kalau ditakdir mau bilang apa? Ini, ya. Dan juga wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak bergembira, artinya gembira yang akan melahirkan kesombongan, lupa diri, lupa daratan, ya. Wala tafrahu bima atakum, dengan apa yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi kalau udah disebut takdir, dari kecil kita sekolahnya lempeng, ya, misalnya SD 6 tahun nggak naik, bahkan ada yang sampai 5 tahun saking cerdas pinternya. SMP juara 1 melulu, SMA terus kuliah langsung. Banyak yang pengen mempekerjakan kita, perusahaan ini, anu ini. Coba kita pikirin, bila mana dari kecil Allah Ta'ala bikin kita lumpuh aja, lumpuh kita, terus pengen belajar, nggak punya biaya, bisa nggak tuh kita punya keahlian, punya keilmuan? Mesti kita fahami tersebut. Jangan sampai kita menganggap yang ada pada diri kita ini semata-mata usaha kita. Lah, Allah, ya, Allah, semua yang kita miliki ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita jangan sampai sombong. Oh iya, hidup saya mulus banget jalannya, enak, lempeng. Nah, ya, macam-macam kan jalan kehidupan orang. Ada perjuangannya, dari kecil susah banget, dia bersabar, akhirnya dia berdamai dengan takdir. Maksud berdamai dengan takdir, ya, dia menerima sepenuh hati, ikhlas sepenuh jiwa, bahwa segala sesuatu Allah yang menetapkannya. Dia nggak pernah bosan untuk usaha, tidak pernah bosan untuk memohon dan meminta, berdoa kepada Allah. Terus dihadapi segala halangan, rintangan, sampai kemudian dia dapat sukses di masa depan. Ada yang model begitu, macam-macam lah, ya. Kemudian ada yang dari kecil udah males, bandel, jahat lagi. Ya. Akhirnya udah gede nggak jadi apa-apa. Ya, wala ilmu, wala keterampilan, dibingung mau ngapain nih? Begitu. Ya. Nah, ini hadirin. Jadi itu semua ada suratan takdir. Tapi jangan sampai kita salah paham atas itu semua. Maka mari kita masuk ke pertanyaan yang kedua. As-su'al, pertanyaan. Idza kana Allah Ta'ala huwal khaliqu li jami'i af'alil 'abdi. Apabila Allah yang menciptakan seluruh perbuatan hamba, afala yakunu al-'abdu hina idzin majburan fi jami'i af'ali? Maka apakah si hamba ketika itu, ya, tidaklah ia menjadi orang yang terpaksa pada seluruh perbuatannya? Jadi afalekunu, bukankah si hamba jika demikian berarti dia menjalani kehidupan dalam keadaan terpaksa, karena segala sesuatu telah ditakdirkan Allah Ta'ala. Berarti kan kita majbur tuh. Nah, ya, wal majbur la yastahiqu tsawaba wal iqab. Sedangkan orang yang memang terpaksa, ya,
itu tidak berhak untuk mendapatkan pahala dan siksa jika demikian. Nah, hadirin, inilah intinya dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tengah-tengah nih, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kanan ada Qadariyah, kiri ada Jabariyah. Qadariyah bilang Allah nggak pernah mentakdirkan sesuatu. Jabariyah bilang kita udah ditakdirin. Jadi walaupun kita minum khamar itu udah takdirnya. Sampai begitu tuh Jabariyah. Jadi kita wala ke Qadariyah, wala ke Jabariyah. Seperti apa paham Ahlu Sunnah jadinya? Nah, ya. Kalla, sekali-kali tidak. La yakunul abdu majburan. Seorang hamba itu tidaklah ia dalam keadaan majburan, dalam keadaan terpaksa sama sekali. Li'anna lahu iradatan juz'iyatan yaqdiru ala sarfiha ila janibil khairi wa ila janibil syarr. Karena si hamba dia ada memiliki iradah juz'iyah. Satu iradah keinginan ya juz'i, di mana ia dapat atau mampu mengalihkan kepada kebaikan atau ia dapat mengalihkannya kepada keburukan. Ya, misalkan kita ini dagang, ya dagang. Nih ada orang pembeli dia nggak tahu kualitas barang. Ada barang kita yang murah taruh 50.000, dipikir mahal, dibilang nih 300.000 dapat gak nih bang? Nih barangnya 50.000, dibilang 300.000 dapat gak? Kira-kira bagaimana? Ketika itu kita ada iradah juz'iyah, kita ada punya akal. Adapun yang namanya dagang itu merupakan sunnah ajaran beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mendagang itu dalam syariat masyaallah mulia, ya, cuman perdagangan yang bagaimana? Ini orang dia nggak tahu harga. Ditanya, "Ini 200.000 bisa gak nih?" Sebenarnya dia jual biasanya 100.000. Main 200.000 aja nih pembeli. Apa yang kita lakukan? Ya. Jika demikian, kalau kita mengetahui yang di hadapan kita ini memang orang yang tidak mengetahui harga barang, seyogianya kita nggak kasih tahu, nggak Pak, harganya itu ya kemahalan, pasarannya nggak segitu, pasarannya ya 100.000 lah, 100.000 udah dapat dengan mana? Oh jadi nggak sampai 200.000? Bisa gak dagang begitu kita? Nah, iya, kok bisa, masya Allah deh. Nih, hadirin ya. Nah, jadi demikian ya. Walaupun yang namanya dapat keuntungan sebanyak-banyaknya ya kagak kenapa sebenarnya. Kagak kenapa. Ente mau beli emang 200.000? Ani mau beli. Kalau ente mau beli silahkan. Tapi yang lebih baik lagi kita kasih tahu dulu harga pasarannya berapa, begitu. Jadi kita seorang pedagang, ya seorang mukmin, seorang muslim, dia nggak dilihat dari ya laba keuntungan doang, tapi satu hal yang sangat kita tuju, yang sangat kita kehendaki adalah keberkahan. Nah, kalau udah berkah mahal luar biasa tuh, ya. Kalau usaha kita diberkahi Allah, mahal luar biasa. Nanti apa yang dimakan oleh anak-anak kita, anak kita, insya Allah bisa jadi penguat mereka dan juga kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin, kita punya satu iradah juz'iyah, maka tentu kita alihkan kepada kebaikan. Kenapa? Lahu aqlun yumayyizu bihi bainahuma. Karena ini hamba dia punya akal, dia bisa membedakan antara baik dan buruk di antara kedua. Ini baik, ini buruk. Kalau saya baik berarti menuju jalan ke surga. Kalau saya ya menipu
buruk, jahat, saya meniti jalan ke neraka. Jalan cuman ada dua, kebenaran dan kebatilan, surga dan neraka, nggak ada tengah-tengah. Ini akal kita, ya, akal kita, ya, ada keselamatan, ada jalan kesesatan. Nah, itu berperan yang namanya akal Allah berikan. Ya, kita sudah sering bahas tentang akal, ya. Nah, fa iza sarafa iradatuhu ila khairi, maka apabila iradahnya itu dialihkan kepada kebaikan, zahara dzalikal khairu alladzi aradahu, maka akan nampaklah kebaikan tersebut yang dikehendakinya. Wa uthiba alaihi lidzuhuri ala yadihi, dan dia diberi pahala atasnya karena nampaknya kebaikan tersebut ala yadihi, atas usahanya. Wa ta'alluqi iradatihi al-juz'iyyati bihi, dan ada berkaitan dengan iradah juz'iyah yang ada pada dirinya. Iradah juz'iyah. Wa in sarafaha ila janibi syarri, apabila dialihkannya kepada keburukan kejahatan, zahara dzalika syarru, nampak pula kejahatan tersebut, wa uqiba alaihi, dan dia dapat siksa atas perbuatannya tadi, li zuhurihi ala yadihi, karena nampaknya kejahatan tersebut atas perbuatannya yang ia lakukan. Wa ta'alluqi iradatihil juz'iyyah bihi, dan kaitan iradah juz'iyahnya ia, si hamba, ya, bihi, dengan kejahatan tadi. Ini hadirin, ya. Dalam tamsil atau contoh-contoh kisah kejadian di masa sahabat ini, kita bisa memahami lebih dalam, ya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama rombongan, ya, para sahabat tabi'in mau melintas di wilayah Syam, melintas di suatu kampung yang sedang terjangkit penyakit ta'un, wabah penyakit menular, kolera, ya, kolera, wabah penyakit menular, kolera. Waduh, ini ada kampung yang kita mau tuju, ya, rute kita lewat kampung tersebut, tapi itu kampung lagi ada wabah penyakit menular. Rapat dulu akhirnya Sayyidina Umar dan para sahabat, kesimpulannya ngider, biarin jauhan, jangan sampai kita terkena penyakit menular semacam corona lah, gitu, ya, pernah yang terjadi. Ada seseorang berkata kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, atafiru min qadarillah, atafiru min qadarillah, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau hendak lari dari takdir Allah? Artinya, ya, emang kalau udah takdir kita kena, ya kena. Kalau takdir kita nggak kena, ya kagak kena. Apa jawab Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Afirru min qadarillah bi qadarillah ila qadarillah. Aku lari dari takdir Allah yang buruk, dengan takdir Allah pula aku lari kepada takdir Allah yang baik. Tuh. Kan kita dikasih akal, kita masuk bakalan kena secara sebab musabab, penyakit menular, kita deketin, ya kita kena, tertular. Kita jauhin kalau begitu, ya. Udah, pokoknya bagaimana ntar? Nggak begitu. Seorang mukmin tuh mikir dulu nih, bagaimana nih baik dan buruknya, dipikirin. Nah, ini hadirin, jangan sampai kita nyalain takdir. Udah begini deh. Kitanya, ya, yang nggak mau usaha, begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kisah tentang pencuri.
yang ketangkep di mana dia mencuri udah sampai nisab untuk dipotong tangannya. Si pencuri ngomong, Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, saya mencuri sudah takdir Allah. Jadi antum nggak berhak motong tangan saya. Udah takdir. Sayyidina Umar ngedengar pencuri alasannya kayak begitu, mengkelap. Ini orang, ya. Apa perintahnya? Potong tangannya, cambuk, tambahkan hukuman atasnya. Dipotong sekaligus dicambuk. Dipotong karena dia mencuri udah sampai nisab untuk dipotong tangan. Dicambuk karena orang kurang ajar, menisbahkan suatu keburukan kepada Allah padahal dia kagak tahu. Hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, dia nggak tahu takdir tentang dia. Emang dia lihat apa yang tertera dalam Lauhul Mahfuz? Kan nggak tahu. Kok dia bisa bilang begitu? Nah, ya. Nah, hadirin. Jadi i'tiqad bahwa keburukan yang kita lakukan ini takdir Allah itu lebih jahat lagi dari keburukan itu sendiri. Walaupun baik dan buruk Allah yang mencipta. Kenapa demikian hadirin? Allah mencipta dari apa yang kita lakukan. Kenapa dikatakan demikian? Tangan yang ciptain siapa? Allah. Akal yang ciptain siapa? Allah. Badan kita menuju tempat maksiat, sampai kaki kita, badan kita yang ciptain siapa? Kita berbuat salah, berbuat maksiat, ya, menzolimi orang dan lain sebagainya. Ada gak takdir Allah di sana? Ada. Kan kita melakukannya dengan segala apa yang Allah ciptakan pada diri kita. Begitu maknanya. Jadi jangan salahin takdir. Kenapa ente yang mau? Nih hadirin sekalian, ya. Oleh sebab itu ada yang disebut dengan mempersiapkan diri, isti'dad. Ya, ini bukan isti'dad kematian doang, isti'dad dalam segala hal. Isti'dad dalam segala hal. Misalnya seorang pelajar 3 bulan lagi ujian, berarti dari sekarang mesti ngapain nih? Ya, kan dia nggak mau jatuh takdir kagak lulus dalam ujian. Harusnya ngapain tuh? Jauh-jauh hari belajar begitu. Jangan sampai ketika ujian jelek, emang dasarnya anak males, belajar males, udah deh pokoknya nggak pernah bet buku deh. Giliran kagak lulus, udah takdir bah. Apaan ente udah takdir? Ente yang males nyalain takdir. Ya, ente ada keirodah juz'iyah. Allah kasih ente akal. Jauh-jauh hari ente tahu tuh yang namanya takdir Allah ada baik ada buruk. Ngapain deh nggak persiapkan diri ente untuk memperoleh takdir yang baik? Begitu mestinya. Ya hadirin. Jadi ntar bagaimana aja lah, nggak ada deh yang begitu sekarang. Jangan bagaimana aja, kecuali yang udah mentok begitu. Ini hadirin ya. Jadi beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita dalam segala perbuatan dan tingkah laku beliau sejalan dengan tahun baru Islam nih hadirin, peristiwa hijrah ya. Nabi setelah sahabat udah pada hijrah, Nabi kan belakangan tuh. Nabi belakangan. Kalau Allah udah perintahin hijrah kepada nabinya, berarti Nabi perlu usaha juga gak? Perlu usaha juga. Jangan kalau Allah udah suruh hijrah, ntar bagaimana aja, jalan-jalan aja, pasti selamat. Nggak begitu ternyata. Ternyata jalannya Nabi diem-diem. Beda kan sama Sayyidina Umar. Kenapa Nabi sama Sayyidina Umar lebih kuat Nabi? Kekuatannya 40 laki-laki perkasa. Kalah masih sama Nabi. Digabungin tuh kekuatan. Kalah sama Nabi. Ya, Sayyidina Umar lebih berani Nabi. Lebih kuat Nabi. Kenapa Nabi ya enggak meniru apa yang dilakukan Sayyidina Umar?
Karena Nabi yang menjadi teladan kan. Sebab kalau Nabi hijrahnya terang-terangan sebagaimana Sayyidina Umar, kan Sayyidina Umar pengen hijrah besok, nih hari dikeliling di Ka'bah nih. Siapa yang istrinya pengen jadi janda, anaknya pengen jadi yatim, nih Umar besok mau hijrah. Sayyidina Umar bener-bener deh. Maksudnya apa itu? Siapa yang pengen mati katanya? Siapa yang pengen ya? Wah, Nabi nggak melakukan yang demikian. Kenapa? Padahal Nabi lebih hebat. Nanti kalau Nabi ngelakuin, berarti sahabat-sahabat beliau, umat Nabi Muhammad ngelakuin juga nggak? Harus. Harus, kan dicontohin sama Nabi. Makanya Nabi tidak lakukan. Kalau kagak kan semua sahabat nggak semuanya kuat. Ya, kekuatannya yang namanya orang-orang musyrik kejamnya luar biasa. Nabi pakai siasat. Malam buta keluar dari rumah, di mana tempat tidurnya tetap ada yang tidur di sana. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah diperintahkan Nabi untuk tidur di tempat yang biasa Nabi tidur. Ya, kemudian pakai ngumpet dulu, usaha gak tuh? Usaha, ngumpet dulu di Gua Tsur. Tapi tetap waktu menggigil nih, menggigil Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul, kakinya udah di depan goa tuh, ya ngelongok dikit ke bawah, ketahuan kita. Apa? Bagaimana Nabi katakan kepada sahabatnya yang mulia? Sebagaimana Allah firmankan, "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." Ingatlah ketika Nabi berkata kepada sahabatnya. Nah, kita ahlu sunnah sepakat li sahibihi. Ini domir kembalinya ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tuh, ya. Kepada sahabatnya yakni Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih, jangan khawatir, jangan gundah, jangan gelisah. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Sayyidina Abu Bakar jangan khawatir, ini kita hijrah nih Allah yang suruh. Jadi udah, jangan takut kita. Kita jalanin aja perintah Allah. Tapi yang namanya usaha ditinggalin apa ya, tetap dikerjain? Kerjain, Masya Allah, begitu. Ya, kita bukan Jabariyah, kita juga bukan Qadariyah. Qadariyah nggak percaya takdir, Jabariyah kagak usaha sama sekali. Ya, nggak dipakai akalnya. Nah, kita di tengah-tengah tuh. Kita meyakini, mengimani adanya takdir, dan juga kita usaha, ikhtiar. Ikhtiar itulah yang disebut dengan amal soleh. Ikhtiar itulah yang disebut dengan iradah juz'iyah. Ya, dengan akal kita berpikir mana yang lebih baik. Ini hadirin sekalian, ya. Jadi kalau ada orang yang memang masuk neraka, kok kesian nih diciptain buat masuk neraka, kayak semacam Abu Lahab. Yang mau masuk neraka siapa? Allah enggak serta-merta menyesatkan hambanya, enggak. Allah berkehendak hambanya tuh beriman, ibadah, tunduk patuh pada Allah, jangan durhaka, jangan maksiat. Itulah kehendak Allah. Ya. Dalam surah As-Saff ayat kelima, surah As-Saff ayat kelima, Allah berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran. Ini dikasih tahu nih tuh. Wahyu Allah, tuntunan langsung Nabi Muhammad yang sampein ke Abu Lahab. Sama kalau kita nyampein kepada orang-orang yang memang tidak mengetahui kebenaran, kita kasih tahu. Ya, kalau mereka berpaling, azaghallahu qulubahum. Niscaya Allah palingkan hati mereka. Kalau orang nggak mau menerima kebenaran, karena apa? Menerima kebenaran tuh gampang. Secara bahasa, kebenaran bahasa Arabnya apa? Kalau kita sebut amar ma'ruf, nahi munkar. Ma'ruf, ya,
memerintahkan kebaikan. Ma'ruf itu dikenal kalau secara bahasa. Artinya hati kita, jiwa kita familiar. Ya, albirru matma'annat ilaihi nafsu wa matma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan itu yang bikin hati tenang, yang bikin jiwa tentram. Itu kebaikan. Kalau kita gelisah, kagak tenang, nah kita ngelakuin salah tuh yang begitu. Cepetan deh tobat. Ya. Kalau kebaikan yang kita lakukan, apa yang kita khawatirkan? Segala apa yang Allah tetapkan pasti baik, karena Allah maha baik, tidak mengkehendaki hambanya kecuali kebaikan. Allah maha baik, mustahil Allah pengen kita celaka, nggak mungkin. Allah Rahman, Allah Rahim. Hadirin ya. Jadi kalau orang udah nutup hatinya dari kebenaran, ya dia yang nutup. Gimana habis? Dikunciin. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Tuh. Habis dia tutup hatinya dikunciin udah, kunci mati. Dia yang nutup. Ya, kalau dia buka hidayah, petunjuk, insya Allah mudah. Mudah itu kebenaran untuk dikenali. Tenang, ya, hati untuk mengikutinya. Ada udara pagi, kita nggak perlu suruh. Di pagi hari udara bagaimana supaya masuk ke rumah kita? Udara, hawa di waktu pagi pada masuk deh ke rumah, nggak perlu. Buka aja pintu, buka jendela, masuk sendiri. Begitu. Yang penting dibuka. Nah, ya hadirin ya. Hati pun demikian. Kau mau dapat hidayah, petunjuk Allah, buka hati kita. Ya, jangan ditutup ini hati terhadap kebenaran. Nih, hadirin sekalian ya. Jadi itulah yang disebut dengan suratan takdir dari Allah. Bahkan dalam satu hadis beliau Rasulullah SAW pernah menerangkan tentang ya suratan takdir kita ini. Wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Dan malaikat diperintahkan Allah buat nulis 4 suratan takdirnya nih. Ditulis rezekinya, ajalnya, amalnya. Dia orang baik atau dia orang buruk atau dia orang baik. Dia tertulis semua tuh. Ya, udah tertulis semuanya. Nah, kalau antum tanya, tapi Ustaz, takdir bisa ini sih Ustaz? Bisa ditolak? Kan ada hadis. Ya, la yaruddul bala illa du'a wa la yazidu fil umri illa al bir. Nah, itu gimana? Tidak ada yang dapat menolak musibah kecuali doa. Tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Itu gimana Ustaz? Nah, insyaallah hari Ahad depan kita bahas mu'allaq ame mubram. Dari takdir itu terbagi kepada mu'allaq sama mubram. Yang di Lauhul Mahfuz namanya mu'allaq. Mu'allaq itu masih ta'liq. Ta'liq itu maknanya ada kaitan dengan amalan si hamba. Misalnya, ini hamba umurnya udah tinggal dikit lagi, dia doa, ya Allah, panjangkanlah umur saya dalam kebaikan. Ya, ya Allah, berikanlah penuhilah hajat hamba ya Allah. Dia doa nih, aturan nggak dapat, dia doa jadi dapat. Ya, jadi nggak kena musibah. Kemudian wala yazidu fil umri ilal bir, dan tidaklah menambah umur kecuali kebaikan. Kebanyakan ulama mengatakan umur emang kagak bisa dikurang ditambah, enggak. Makna tambah umur, panjang umur, maknanya kayak kalau kita bilang si fulan panjang akalnya. Apa maknanya? Pinter. Si fulan panjang akal. Berarti pinter. Apa makna panjang akal? Pandai mempergunakan akal. Jadi kalau kita sebut panjang umur, apa maknanya? Pandai mempergunakan umur.
Ya, umur panjang. Ulama 40 udah meninggal. Belum sampai 50 baru 41, 43, 45 udah pada meninggal. Cuman umur isinya Masya Allah. Amalannya hebat-hebat. Ya, ada juga yang memahami tidaklah dapat memanjangkan umur kecuali kebaikan. Kita kalau ke mana aja menebarkan kebaikan, orang pada demen nggak nih kita? Ya mau orang bagaimana, udah kita pokoknya baik aja sama orang deh. Ya mau orang perlakukan kita apa kek, mau bawaannya baik. Alhamdulillah banyak deh tuh. Ya, saudara, artinya orang lain jadi saudara. Masya Allah, kemari saudara, kemari saudara, kemari saudara. Ini kalau kita hidup kayak begitu, kemari kumpul senang cerita-cerita, kemari kumpul senang cerita-cerita, enak. Orang kalau senang hatinya, pikirannya pun tenang, imunnya kuat, jadi sehat ke badan, sehat, panjang umurnya. Tapi kalau orang kemana aja jahat, nipu, ya siapa aja ditipu. Nemplok di kampung ini 2 orang kena, main lagi ke kampung anu 5 orang yang dibohongin. Jahat deh orang ya, udah dimusuhin, ya hidup dalam ketakutan, resah. Ini hadirin, lama-lama pusing sendiri palanya, pusing-pusing, stres, ya stres, susah kagak ada yang bantuin, habis nipu melulu. Susah nggak bantuin, stres. Habis stres apa? Habis stres stroke. Habis stroke mati dia. Tuh. Ya, jadi seperti itu. Banyak. Silahkan antum mau ikut penjelasan ulama yang mana? Ya, masing-masing ada yang menjelaskan seperti demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. الفاتحة لروح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين
ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بارق والسمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس وشعل بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن الأطاس والحبيب علي بن حسين الأطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر بعشر والشيخ محمد بن أحمد بمشموش وحبيبنا الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي وشيخنا كي هجي معلم محمد شافي هذمي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا حلت أرواحهم أن الله يتغشاهم برحمته والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خاص أهلها من ذكرنا الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجيء إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا قد اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قصد الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
In uridu illa al-islam sabta'atu taufiq ila billah alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.